kami yang rapuh, kami yang lemah, kami yang tidak bisa apa-apa. Tapi kami yakin Tuhan, ketika Engkau berbicara, maka kami yang lemah akan menjadi kuat. Ketika Engkau hadir bagi kami yang luka, kami dibalut, kami yang berduka, kami dihiburkan. Tuhan, tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, akan men-sharingkan firman bagi seluruh jemaat-Mu di GKY Karawaci ini Tuhan. Hamba berdoa biar kiranya Tuhan urapi seluruh jemaat baik yang ikut di onsite ataupun online, Tuhan yang menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali hari ini pertama kali saya boleh menyampaikan firman Tuhan ya bagi setiap kita. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya David Chong. Minggu yang lalu kami masih satu tim kerja sama Lose Mario ya di Greenfield. Jadi hari ini saya mengunjungi beliau di sini ya. Baik, senang sekali saya sudah punya istri 1, anak saya 2, jangan terbalik ya. Karena pernah satu kali saya khotbah, saudara, waktu selesai ibadah, pendetanya tuh doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, Engkau sudah memakai hamba-Mu. Boleh menyampaikan firman Tuhan, kata pendeta itu. Lalu dia berdoa begini, berkatilah istri-istri dan anaknya, katanya saudara. Waduh saudara, saya bingung sejak kapan saya punya banyak istri ya. Istri saya 1, anak 2, kami pelayanan di GKI Greenfield, saudara. Baik, saya rasa nanti kita bisa lanjutkan ya perkenalan. Setelah firman Tuhan hari ini, saya diberi judul hikmat dari atas, hikmat yang dari atas begitu ya. Lagi eksposisi kitab Yakobus katanya begitu. Sekarang mari kita buka Yakobus pasal 3, kita akan lanjutkan. Yakobus pasal 3, kalau sudah menemukannya, saya ajak setiap kita membacanya. Yakobus pasal 3, saya akan mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saudara silakan membacanya di dalam hati masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Hikmat yang dari atas. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah dengan cara hidup yang baik, yang menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun hikmat yang dari atas, pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tulus ikhlas, buah yang terdiri dari kebenaran, ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Amin. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini tema kita adalah tentang hikmat yang dari atas. Saudara, tema tentang hikmat, saudara, saya rasa bukanlah tema yang asing di telinga kita gitu ya. Hikmat dibutuhkan sama kita sebagai orang Kristen. Dan kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, kita didorong untuk bisa punya hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Nah, hari ini secara khusus kitab Yakobus mengajak kita untuk melihat supaya kita bisa punya hikmat yang dari atas. Nah, sebelum kita bahas ini, saya mau ajak kita untuk melihat satu orang ini, saudara. Ya, ada yang pernah dengar kisah tentang bukan pangeran ya, mungkin bukan pahlawan juga, mungkin salah satu pendekar lah begitu ya di dalam negeri Tiongkok, Cao Kuo. Pernah dengar? Setelah Cao Kuo adalah seorang anak panglima perang dan mereka tinggal di negara Cao waktu itu. Nah, waktu itu negara Cao bersama dengan negara Qing, mereka tuh berperang. Itu lama masa berperangnya. Cao waktu masih kecil, ya Cao Kuo ini waktu masih kecil, dia itu sering diajak sama papanya yang panglima perang untuk apa? Untuk pergi berlatih perang, untuk melihat orang berperang, bahkan dia itu diajarin tentang strategi berperang, saudara. Luar biasa ya, sejak kecil diajak perang-perangan ya. Saya juga waktu kecil juga diajak perang-perangan sama orang tua saya, saudara. Tapi perang-perangnya pakai pistol air gitu ya. Cut begitu kan ya. Nah, saudara, Cao Kuo sejak kecil itu sudah punya teori
pemahaman tentang strategi perang yang baik, bagaimana melawan musuh, bagaimana menghadapi kalau ada peperangan seperti ini dan lain sebagainya. Singkat cerita, saudara, waktu Cao Kuo ini udah gede, begitu ya. Kerajaan berganti, Cao Kuo lalu kemudian menjabat juga sebagai salah satu panglima perang waktu itu, tapi beliau belum pernah turun ke lapangan. Nah, singkat cerita, ada satu masa di mana negara Cao dengan Qing, saudara, itu tuh mereka perang hebat. Nah, tapi waktu mereka perang hebat, raja dari negara Qing, itu mereka tuh ada desas-desus mengatakan bahwa mereka tuh takut sama Cao yang udah gede ini. Kenapa? Karena Cao Kuo ini dikenal sebagai orang yang mengetahui banyak ilmu, banyak strategi perang, saudara. Nah, singkat cerita, Raja Cao waktu itu kemudian menempatkan Cao Kuo ini di Sangtang. Nah, Sangtang itu satu wilayah yang dimiliki oleh negara Cao waktu itu ya. Jadi dia ditempatkan di sana supaya apa? Supaya negara Qing ini nggak berani. Nah, tapi masalahnya begini, saudara. Yang jadi masalah adalah Cao Kuo, dia tahu banyak teori, dia punya banyak pengetahuan tentang strategi perang, tapi dia nggak pernah turun perang. Dia nggak pernah yang namanya berperang di lapangan. Nah, saudara, tapi akhirnya peperangan terus terjadi di Sangtang waktu itu. Dalam waktu yang sangat singkat, saudara, negara Qing itu berhasil mengalahkan Cao waktu itu. Cao Kuo. Bagaimana, saudara? Kok bisa? Saudara? Jadi, saudara, waktu negara Qing itu sudah sibuk begitu ya, sibuk menyerang, sibuk berperang, orang udah naik manjat ke tiang, tembok dan lain sebagainya. Mereka udah masuk, saudara. Cao Kuo ini sibuk apa? Sibuk mencari strategi, sibuk membaca buku, sibuk bingung mencari cara, bagaimana cara melawan orang-orang ini. Dan akhirnya Cao Kuo dikalahkan waktu itu, saudara. Cao Kuo dikalahkan. Saudara lihat ya, saudara. Yang sangat menyedihkan, saudara, Cao Kuo ini adalah orang yang tahu banyak tentang ilmu perang. Tetapi waktu peperangan terjadi, dia kalah. Saudara, cerita ini mengingatkan kita begini, saudara. Pengetahuan yang benar tidak dengan sendirinya membawa kita pada tindakan yang benar. Sekali lagi, saudara ya, pengetahuan yang benar tidak dengan sendirinya membawa kita kepada tindakan atau hidup yang benar, saudara. Waktu saya mau masak nasi goreng, contoh misalnya, saya baca menu nasi goreng. Apakah langsung waktu saya baca, saya tahu membuat saya bisa bikin nasi goreng yang sangat enak? Haozi, saudara. Belum tentu, bukan? Mungkin saya tahu. Nah, ada banyak hal juga. Itu juga bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita. Saudara hari ini datang ke gereja, dengar firman Tuhan. Apakah waktu saudara mendengar firman Tuhan, lalu langsung membuat saudara menjadi orang yang kudus? Enggak, bukan? Waktu kita baca Alkitab, apakah pada waktu kita baca Alkitab, saudara, itu langsung membuat kita menjadi orang yang kudus, saudara? Saudara, oleh karena itu penting sekali kita itu sebagai anak-anak Tuhan perlu hikmat. Saudara sadar atau tidak, hal-hal seperti ini seringkali terjadi dalam diri kita. Karena itu dalam menjalani hidup ini, kita perlu hikmat. Kita bukan berarti kita tahu yang benar, lalu kemudian kita bisa melakukannya. Atau kita bisa menjadi orang yang kemudian benar, saudara. Apa yang bisa membuat kita, lalu kemudian bisa bertindak benar ketika kita mengetahui sebuah kebenaran, saudara? Yaitu hikmat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa itu hikmat? Kalau kita tanya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang berhikmat itu adalah orang yang mengetahui banyak sekali hukum Taurat. Mereka menguasai hukum Taurat, mereka punya informasi tentang hukum, mereka tahu tentang firman. Nah, itulah orang berhikmat bagi orang Farisi dan orang Yahudi, saudara. Tetapi kalau kita tanya kepada filsuf, mereka akan jawab apa, saudara? Orang berhikmat itu adalah orang yang tahu banyak, tapi mengalami juga banyak. Paham, saudara ya? Orang yang punya informasi, pengetahuan yang banyak, tapi dia juga punya pengalaman hidup yang banyak. Itu adalah orang berhikmat. Menurut saudara mana yang benar? Mana yang benar, saudara? Saudara, hari ini kita membaca di dalam Yakobus ya. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18, saudara. Yakobus mau menjelaskan dan kita mau belajar hari ini tentang ciri dari hikmat yang benar harus terwujud apa dalam kehidupan yang benar.
khususnya melalui relasi damai dan komunitas orang percaya. Setelah ini yang Pak Yakobus sebetulnya mau ajak kita lihat. Dunia banyak mengajarkan tentang kepintaran, hikmat-hikmat dunia. Banyak sekali bertaburan di mana-mana. Para filsuf punya pemahaman, punya definisi sendiri tentang yang namanya hikmat. Dunia punya definisi sendiri tentang hikmat. Tapi Yakobus hari ini mengajak kita untuk melihat dan kepada jemaat pada waktu itu untuk melihat bahwa apa sih hikmat itu? Bagaimana kita tahu seorang itu berhikmat? Seorang itu berhikmat bisa dilihat dari kehidupannya yang benar. Kehidupan seorang yang benar dilihat dari mana? Dilihat relasinya, dari relasinya yang damai di dalam komunitas orang percaya, saudara. Nah, saudara, kalau kita kembali melihat konteks dari surat Yakobus, saudara. Surat Yakobus ini terjadi sebuah kekacauan. Dalam jemaat terjadi sebuah kekacauan. Mereka tuh bingung sebetulnya. Gitu ya. Kalau kita baca di pasal 2 sebelum-sebelumnya, saudara, itu ada masalah antara orang kaya dan orang miskin begitu ya. Ada isu tentang memandang muka, ada isu tentang bagaimana mereka itu melihat orang lebih rendah, lebih tinggi dan lain sebagainya, saudara. Lalu ada konflik juga di pasal 3, kalau saudara masih ingat dari penjelasan khotbah minggu lalu, saudara, konflik tentang para pengajar yang tidak berintegritas begitu ya. Nggak mudah jadi pengajar itu, nggak mudah. Lalu di dalam perikop yang sebelumnya, saudara, kita baca juga ada konflik tentang masalah perkataan yang tidak terkendali. Yakobus secara khusus membahas tentang lidah begitu ya, lidah yang tak terkendali, lidah yang sangat berbahaya. Dan saudara, dia menyimpulkan di pasal 3 ayat 11 sampai ke 12 itu terjadi sebuah kekacauan. Kekacauan seperti apa? Saudara, kalau kita lihat di pasal 3 ayat 11-12 dikatakan begini, saudara. Apakah mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama? Saudara, sesuatu yang kacau terjadi, begitu ya. Di ayat 12, saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Ada kebingungan di tengah-tengah jemaat. Dan kebingungan itu dimulai dari mana? Ternyata kebingungan itu, kekacauan itu dimulai dari para pengajar. Kalau kita lihat di ayat yang pertama. Kekacauan itu dimulai dari mana? Dari mereka yang memimpin gereja, mereka yang ada di dalam gereja, mereka yang mengaku diri sebagai orang-orang berhikmat. Mereka yang mengaku diri tahu banyak, punya pengalaman, lama di gereja. Mereka inilah yang kemudian menggunakan kata-kata. Mereka inilah yang kemudian mengasihi orang dengan memandang muka dan membuat jemaat waktu itu sangat bingung sekali, saudara. Nah, oleh karena itulah di dalam konteks seperti ini, Yakobus itu secara sengaja menyoroti, saudara. Menyoroti supaya kita ini mesti tahu mana orang yang punya hikmat dari atas dan mana orang yang punya hikmat dari dunia ini. Dan orang yang punya hikmat dari atas itu tersorot dari mana? Dari kehidupannya yang benar dan relasinya yang terbuka dengan sesama. Relasinya yang tidak memandang muka, relasinya yang tidak menyimpan iri dan lain sebagainya, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 1, ayat 13, saudara, yang firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat 13 dikatakan begini, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Di sana saya tulis ayat 1, tapi sebetulnya maksud saya adalah ayat 13, saudara ya. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Saudara, Yakobus memulai kembali perikop yang baru dengan sebuah pertanyaan retorika. Siapa sih di antara kita yang merasa diri bijak, berakal budi? Sebuah pertanyaan ini, retoris ini diajukan kepada siapa? Pertama, diajukan kepada seluruh jemaat, tetapi sebetulnya ini diajukan kepada para pengajar waktu itu. Ini terkait dengan ayat yang pertama, gitu ya. Siapa sih yang merasa diri paling berhikmat? Kamu, para pengajar, sudah tahu banyak informasi, sudah tahu banyak pengetahuan, lalu kamu merasa dirimu sudah bijak. Saudara, lihat ya, Paulus dia lanjutkan dengan kata, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi orang yang berhikmat itu tidak hanya dilihat dari pengetahuannya, tetapi dari sikap hidupnya, saudara. Dari sikap hidupnya. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam budaya Helenisme, saudara, seorang pengajar itu disebut sebagai seorang yang berhikmat.
Seorang yang berhikmat itu disebut sebagai seorang pengajar, begitu ya. Orang yang bisa mengajar di depan, berbicara, menyampaikan retorika kepada jemaat atau kepada orang banyak, itu disebut atau dikenal sebagai orang yang berhikmat. Makanya banyak filsuf di zaman itu. Ya, di zaman Helenis. Filsuf-filsuf itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sehingga setiap orang di dalam gereja waktu itu, kumpulan jemaat, banyak orang yang kemudian berusaha untuk menjadi pengajar. Banyak orang ingin menjadi pengajar. Kenapa? Karena para pengajar itu disebut, dikenal, punya status orang berhikmat. Dan orang berhikmat itu dekat dengan kuasa. Orang pengajar itu dekat dengan yang namanya jabatan. Begitu ya. Nah, saudara, kalau kita bandingkan dengan 1 Timotius pasal 5 ayat 17, Paulus juga pernah sebetulnya menuliskan kepada Timotius, demikian saudara, penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Saudara lihat ya, penatua yang baik, kepemimpinannya itu patut dihargai 2 kali lipat. Terutama, perhatikan saudara, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Saudara, orang yang berkhotbah, orang yang mengajar, menurut Paulus saudara, adalah orang yang perlu dihargai 2 kali bahkan lebih tinggi daripada para penatua-penatua yang baik. Jadi waktu itu saudara, semua orang berlomba ingin menjadi para pengajar karena para pengajar ini disebut sebagai orang-orang yang berhikmat. Nah, itu konsep waktu itu. Konsep waktu itu bagi mereka, pengetahuan itu penting sekali. Makanya kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, muncullah masalah di tengah jemaat tentang ada perbuatan, ada iman. Begitu ya. Iman lebih penting, perbuatan gak penting, begitu loh. Yang penting beriman, yang penting pengetahuan. Iman dalam pengertian waktu itu adalah pengetahuan yang banyak. Mereka tahu tentang Tuhan, mereka tahu tentang ajaran-ajaran, begitu loh. Sehingga muncullah isu bahwa bagi mereka yang paling penting itu iman, pengetahuan, perbuatan gak penting. Nah, di dalam konteks itulah kalau kita sudah baca sebelum-sebelumnya, Yakobus tuh menantang orang-orang ini dengan berkata, kamu punya iman, oke, aku akan tunjukkan dengan perbuatan. Saya lihat ya, konsep tentang hikmat waktu itu tidak jauh dengan yang namanya informasi atau pengetahuan di dalam kepala. Nah, sekarang mari kita lihat tentang bagaimana Yakobus itu menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya ada 2 perbandingan ini, ada 2 isu ini. Yang pertama dia gambarkan di dalam perikop yang kita baca tadi, ada yang namanya hikmat dunia, saudara. Saudara, kalau saya simpulkan, sebetulnya hikmat dunia yang digambarkan oleh Rasul Yakobus di sini, ayat 14 sampai 16 ini, ada 2. Yaitu hikmat dunia itu berdasar atau dimotivasi dari iri hati, mementingkan diri sendiri, saudara. Saudara, kenapa kok Yakobus melihat iri hati ini menjadi masalah utama dan yang paling menonjol di dalam hikmat dunia, saudara? Kenapa, saudara? Karena waktu itu budaya Helenis, saudara. Di dalam budaya Helenis, saudara, eksistensi dari realitas yang sehat selalu terkait dengan yang namanya kompetensi. Setiap orang kalau mau eksis, mau dikenal, kita mesti harus punya kompetensi yang baik. Kalau kita mau dikenal, kalau kita mau dihargai, kalau kita mau diberikan bayaran yang mahal, saudara, di zaman itu, dihormati dan lain sebagainya, maka kita harus punya jiwa kompetensi yang tinggi sekali. Nah, apa artinya ini, saudara? Artinya adalah mereka diciptakan dengan budaya yang punya kompetensi yang sangat tinggi sekali. Bisa saling menjatuhkan, bisa saling melawan, bisa saling sikut, saudara. Nah, dari sinilah kemudian Rasul Yakobus mengajak kita untuk melihat ada tendensi, begitu, ada tendensi iri hati itu yang mementingkan diri sendiri. Karena budaya-budaya orang pada waktu itu tuh biasa kayak begitu itu, biasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya iri hati dengan cemburu, saudara? Apa bedanya iri hati dengan cemburu? Saudara, kalau di dalam bahasa aslinya kita lihat ya, ada yang menerjemahkan kata iri hati ini dengan kata cemburu, jealous. Tapi sebetulnya saya lebih setuju dengan kata envy, saudara ya, iri hati. Kenapa? Karena terkait dengan budaya pada masa itu. Orang-orang itu punya jiwa yang kompetensi, bisa saling menjatuhkan, bisa saling merobohkan. Yang penting mereka itu bisa punya nama dan terkenal. Apapun mereka akan lakukan. Nah, dan semuanya itu terfokus dari mementingkan diri sendiri. Ya, yang penting saya. Nah, sekarang pertanyaan adalah apa bedanya
iri hati dengan yang namanya cemburu, saudara. Kalau cemburu itu adalah kita nggak suka barang miliknya kita diganggu. Paham ya? Tapi iri hati itu adalah kita menginginkan sesuatu yang bukan miliknya kita. Nah, cemburu adalah sesuatu yang miliknya kita tapi diambil oleh orang lain begitu loh. Tetapi iri hati sesuatu yang punya orang tapi kita menginginkannya, saudara. Saudara, ada 3 fakta, saudara, tentang iri hati. Menurut Hieronymus, saudara, Bosch, iri hati itu beda dengan yang namanya pride, saudara ya. Dia gambarkan begini, saudara. Ada satu filsuf ya, saudara, yang mengatakan, dia gambarkan seperti ini, saudara. Kalau pride itu saudara bisa lihat gambar yang sebelah kiri ya, gambar yang sebelah kiri. Pride itu ada satu gambaran orang, dia itu menghadap ke cermin di depan, lalu kemudian ada iblis yang mengangkat cermin itu dan dia hanya melihat dirinya sendiri. Perhatikan saudara ya, dia hanya melihat ke dirinya, itu pride, orang yang sombong, orang yang congkak begitu, orang yang tinggi hati. Tapi iri hati nggak begitu saudara ya. Kalau iri hati itu adalah gambaran yang kedua, dia itu melihat keluar, yang dilihat ada sekitarnya. Siapa yang dilihat saudara? Dilihat anjingnya orang, dilihat bajunya orang, dilihat dompetnya orang, dia lihat apa yang menjadi benda milik orang lain. Jadi yang dilihat bukan orangnya, tetapi apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu iri hati. Iri hati itu bicara tentang bagaimana dia itu melihat dan terus melihat, membandingkan dan menginginkan sesuatu milik orang lain. Nah, itu terjadi di dalam jemaat di Efesus. Saudara, iri hati juga bicara tentang apa, saudara? Iri hati itu adalah dosa jarak dekat. Maksudnya apa, saudara? Jadi begini, saudara, iri hati itu dosa jarak dekat. Kalau sombong itu, saudara ya, saudara itu sama orang yang tidak saudara kenal, saudara masih bisa menyombongkan diri, betul nggak? Saudara bisa tunjukin kesombongan saya, saudara sama saya bisa tunjukin kesombongan saya sama saudara, sekalipun kita nggak kenal. Tapi iri hati nggak bisa, saudara. Iri hati itu hanya dilakukan kepada orang yang dekat. Ada nggak di sini yang iri sama Jack Ma? Nggak ada ya. Ada nggak di sini yang iri sama Pak Jokowi? Nggak ada. Saudara, iri hati itu jaraknya dekat. Dan itu iri hati itu seringkali terjadi dengan orang-orang yang justru dekat sama kita. Siapa? Teman di kuliah, teman dari kampung, teman di gereja, saudara. Nah, itu iri hati. Iri hati itu merusak. Kenapa? Karena kita seringkali fokusnya adalah terus membandingkan diri, menginginkan sesuatu, dan kemudian akhirnya karena kita menginginkan, kita berusaha menjatuhkan. Yang ketiga, saudara, iri hati itu membuat kita seringkali tidak senang melihat orang lain senang. Paham saudara ya? Iri hati itu seringkali membuat kita itu tidak senang kepada orang yang lagi senang. Dan membuat kita senang ketika melihat orang lagi susah. Saudara, itu yang terjadi di dalam jemaat yang dilayani oleh Yakobus waktu itu. Para pengajar mereka terus berlomba membandingkan diri, menjatuhkan yang lain. Dan mereka senang melihat yang lain jatuh. Dan tidak senang melihat ada yang lain yang naik, saudara. Dan itu sangat merusak gereja waktu itu. Bagaimana cara mereka kemudian memanifestasikan iri hati mereka waktu itu, saudara? Dengan perkataan, dengan gosip, dengan lidah mereka yang tidak bisa dikendalikan. Dan semua itu, Yakobus bilang, itu adalah hikmat dunia. Mereka berusaha mau naik, mereka berusaha mau jadi pengajar, tapi motivasinya adalah karena mereka iri, karena mereka memikirkan diri mereka sendiri, saudara. Itu hikmat dari dunia. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Mari kita pikirkan, saudara, apakah iri hati itu, mementingkan diri sendiri itu ada di dalam diri kita? Waktu kita kerja, waktu kita di rumah, di sosial, di gereja, saudara. Mari kita pikir baik-baik. Yang kedua, saudara, kalau yang pertama Yakobus gambarkan, dia tunjukkan kepada kita tentang hikmat yang dari dunia itu seperti itu, ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, Yakobus ajak kita untuk lihat ada hikmat dari atas. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, saudara, selalu ada pola. Pola dari mana? Dari atas ke bawah.
dari atas ke bawah, begitu ya. Dari atas ke bawah. Saudara lihat ya, pola dari atas ke bawah itu dimulai dari mana? Waktu Allah menciptakan dunia ini. Perhatikan saudara, waktu Allah menciptakan dunia, Allah tidak menciptakan dari bawah. Allah tidak menciptakan manusia dulu, lalu manusia membangun gunung, manusia membangun langit, dan lain sebagainya, saudara. Enggak, saudara. Tapi Allah menciptakan yang atas dulu. Terakhir adalah manusia. Dari atas ke bawah. Dan pola itu terus terulang di dalam kitab Perjanjian Lama. Waktu Allah memberikan Tauratnya, Allah panggil Musa naik ke Gunung Sinai, Allah berikan Taurat. Taurat yang mengatur kehidupan mereka supaya mereka nggak berdosa lagi. Supaya mereka lebih baik. Jadi Allah menghadirkan kerajaannya dari atas ke bawah. Saudara ya. Lalu terus berlanjut kemah suci, saudara. Bangsa Israel membangun kemah suci dan Allah hadir di situ, maka kerajaan itu, Allah itu, sorga itu hadir di tengah-tengah orang Israel. Dan yang paling jelas lagi, saudara, waktu kita melihat Kristus lahir ke dalam dunia. Jadi pola dari atas itu terus terjadi. Kehadiran Kristus di dalam dunia. Dan saudara kalau baca di dalam Injil Yohanes, saudara, Yohanes memulai Injilnya dengan kata apa? Firman itu yang adalah bersama dengan Bapa lalu kemudian lahir menjadi daging, saudara. Jadi ada pola, selalu ada pola dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Dan demikian juga panggilan Allah kepada setiap kita. Bahwa Allah itu memanggil kita untuk menghadirkan kerajaan sorga. Menghadirkan shalom itu kepada dunia ini, saudara. Dan pola yang sama dipakai oleh Yakobus. Yakobus mengatakan di dalam ayat 17 tadi, tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama itu murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara lihat, saudara, pola dari atas itu dihadirkan. Yakobus mengajak kita untuk melihat bahwa hikmat itu tidak bersumber dari dalam diri kita. Hikmat yang benar itu tidak bersumber dari pengetahuan kita. Dunia mengajarkan hikmat itu adalah bagaimana kita bisa belajar banyak. Kita punya pengalaman banyak. Itu membuat kita bisa menjalani hidup dengan benar. Saudara, nggak begitu, saudara. Yakobus mengajak kita bahwa hikmat itu datangnya dari atas. Nah, ada dua hal yang ditonjolkan Rasul Yakobus di sini. Kalau kita memperhatikan di dalam kata aslinya, saudara, sebetulnya kata-kata ada murni, pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, saudara. Saudara, semuanya ini, saudara, disimpulkan bisa dibagi dalam dua karakter, saudara. Yaitu karakter yang murni. Hikmat dari atas itu memiliki karakter yang murni, ya, yaitu hagnos. Apa itu murni, saudara? Murni artinya adalah sesuatu yang bersih atau sesuatu yang tulus keluar dari dalam hati. Menjaga diri daripada segala kewaspadaan, saudara. Baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Saudara, hikmat dari atas itu akan menghasilkan karakter yang pertama, itu murni. Dan di dalam kemurnian diri, saudara, maka muncul yang namanya pendamai. Itu tidak suka menimbulkan kekacauan. Tidak suka cari masalah. Muncul yang namanya peramah, menghargai perasaan orang lain. Muncul yang namanya penurut, mau mendengar pendapat yang berbeda dengan dirinya, saudara. Itu kemurnian, saudara. Lalu karakter yang kedua dihasilkan hikmat dari atas adalah dikatakan penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan belas kasihan atau dengan kata dalam bahasa aslinya itu eleos, saudara. Yaitu penuh rahmat, pengampunan, full of mercy, saudara. Benar-benar murah hati sekali. Kalau ada orang buat jahat, menyakiti dia bisa mengampuni sedemikian rupa. Dan belas kasihan ini, saudara, kemudian dibagi di dalam menghasilkan apa lagi, saudara? Menghasilkan buah-buah yang baik, ya, kebaikan. Selalu berbuat baik, selalu punya inisiatif yang baik, selalu punya kemauan yang baik kepada orang lain. Gak pernah jahat, saudara, ya. Tidak memihak, artinya dia objektif, tidak memandang muka. Dalam relasi dengan sesama orang yang penuh belas kasihan itu, saudara, selalu objektif. Nggak ngelihat orang itu lebih tinggi statusnya karena kayanya, karena miskinnya. Tapi siapapun akan dia layani, akan dia kasihi, saudara. Dan tidak munafik,
tulus dan tidak munafik, saudara. Itu yang dihasilkan dari karakter belas kasihan ini, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat dari dua hal ini tercermin di dalam siapa? Ada di dalam diri siapa, saudara? Yesus Kristus. Waktu saya ngobrol dua hal ini sama istri saya, saudara ya, dia bertanya sama saya, adakah manusia kayak begini dalam dunia ini? Saya rasa sulit ya menemukan ada orang seperti ini, selain daripada Kristus. Kemurnian di dalam hati yang benar-benar tulus, yang benar-benar murni. Pendamai begitu ya, yang penuh dengan belas kasihan dan pengampunan. Semuanya itu ada di dalam Kristus. Dan saudara, hikmat dari atas ini tentu saja bukanlah sesuatu yang mudah. Dan hikmat dari atas itu bukan sesuatu yang bisa kita usahakan. Beda dengan dunia, saudara, sekali lagi ya. Dunia itu selalu mengusahakan sesuatu supaya bisa punya sesuatu. Kalau kita mau punya hikmat, kita bisa belajar, kita bisa cari pengalaman. Itu membuat kita menjadi orang yang punya hikmat dan bisa mengajar orang lain. Tapi beda dengan hikmat yang datang dari atas. Hikmat yang datang dari atas itu bicara tentang anugerah. Anugerah, dan bagaimana kita bisa aware dengan anugerah yang begitu luar biasa ini, saudara. Sebetulnya jawabannya ada di pasal 4, saudara. Dan saya tidak akan bahas karena nanti minggu depan akan dibahas sama pembicara berikutnya, saudara. Kalau saudara baca di pasal keempat, saudara ya, di sana Yakobus tuh mengajak kita untuk tidak bersahabat dengan dunia. Jadi sebetulnya kalau kita mau punya hikmat dari atas, saudara, kita mesti bersahabat dengan sang kebenaran itu. Jangan bersahabat dengan dunia, tapi bersahabatlah dengan Kristus. Hiduplah di dalam Kristus, tinggallah di dalam Kristus. Maka waktu kita tinggal dan hidup bersama dengan Kristus, anugerahnya memenuhi kita, maka kemurnian dan karakter penuh belas kasihan itu akan ada di dalam diri kita. Dan itulah tujuan daripada panggilan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Menghidupi Kristus dan membuat Kristus itu nyata di tengah dunia. Belas kasihan dan kemurnian. Itu mesti ada. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa ini bukan sesuatu yang mudah, tapi butuh anugerah Tuhan. Saya ingat satu kali ada satu jemaat datang, saudara ya. Satu jemaat datang, dia ngomong begini, Pak, suami saya minta kembali. Jadi singkat cerita begini, saudara, suaminya ini dulu tinggal sama dengan dia, tapi sekarang mereka pisah. Kenapa kok bisa pisah? Pertama, suaminya ini dapat warisan uang yang sangat banyak sekali. Waktu dia dapat uang yang sangat banyak, saudara, dia tuh kemudian selingkuh, minum obat-obatan, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Tapi akhirnya dia selingkuh dengan pembantu di rumahnya waktu itu. Maka dia pergi dengan pembantu itu, tinggal dengan pembantu itu, istrinya ditinggal begitu aja. Nah, setelah waktu dia tinggal, singkat cerita uang udah habis, sekarang dia sakit-sakitan. Waktu sakit-sakitan, saudara, si suami minta balik lagi sama istri lamanya. Saya tanya ibu-ibu, kalau suamimu lakukan begitu, mau terima enggak dia di rumah? Terima apa enggak? Sulit bukan? Secara manusia, saudara, menurut hikmat dunia, enggak mungkinlah kita terima orang yang begitu jahat, begitu bobroknya, enggak mungkin bukan? Saudara, waktu ibu itu datang tanya, saudara, saya cuma bilang begini, saya nggak tahu jawabannya, Bu. Terima apa enggak saya nggak tahu. Kalau saya pribadi sih nggak usah terima ya. Buang aja orang kayak begitu. Tapi coba tanya Tuhan. Saudara, waktu ibu itu tanya sama Tuhan, dia doa sedemikian rupa. Dia udah tahu jawabannya. Dia terima suaminya itu. Dirawat sampai meninggal, sampai kembali kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mengandalkan hikmat dan pengetahuan kita, maka hasilnya tadi adalah kedagingan, hawa nafsu, saudara. Tapi kalau kita andalkan hikmat dari atas, hasilnya apa? Pendamai, pengasih, murni. Amin. Nah, karena itu mari kita berdoa sama-sama, minta supaya kita dipenuhi hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan itu. Kita perlu belajar, betul. Kita perlu pengalaman, betul. Tapi lebih daripada semua itu, kita butuh Tuhan, saudara. Kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, apapun yang kita pelajari, tanpa Tuhan, apapun pengalaman yang kita terima, saudara, maka semuanya sia-sia. Maka satu hal yang
kita perlu terus doakan adalah, mari saudara kita doa minta Tuhan berikan hikmat yang dari atas itu. Hikmat yang bisa membawa kita di tengah-tengah dunia ini menghadirkan shalom. Hikmat yang bisa membawa kita dengan kuat, dengan berani menyatakan cinta kasih kepada orang lain, pendamai kepada orang lain, kebaikan kepada orang lain. Itu semua hanya berasal dari atas. Bukan dari karena kita lahir, kita memang sudah baik. Enggak, saudara. Tapi lahir dari atas. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh kembali mengingatkan kami. Kami sadar Tuhan, seringkali kami menjadi orang-orang Kristen yang terlalu terpengaruh dengan dunia ini. Sehingga seringkali kami memakai hikmat dunia ini untuk menjalani kehidupan. Tapi hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami memerlukan hikmat dari Engkau. Hikmat dari atas Tuhan. Karena hikmat-Mu membawa kami untuk boleh menghadirkan shalom bagi orang-orang di sekitar kami. Membagikan damai bagi rekan-rekan kami. Tuhan, karena itu Tuhan tolong kami boleh punya hikmat Kristus itu. Hikmat dari atas itu. Sehingga kami boleh sekali lagi dipakai Tuhan. Membawa berkat bagi banyak orang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.